Oke, di sini kita akan membahas mengenai vektor ya. Vektor sendiri itu sudah kita bahas di video tentang array sedikit ya. Nah, jadi vektor adalah sesuatu array yang dynamic. Artinya dia itu bisa growing or shrinking ukurannya. Tidak statik seperti array yang didefinisikan misalkan ukurannya 5 atau 10 gitu ya. Nah, sintaknya sendiri itu adalah vektor, kemudian tipenya apa, dan nama vektornya apa. Nah, ini pertama tentu kita harus memanggil ya library vektor. Nah, seperti ini ya cara membuat vektor jadi vektor. Nah, ini tipenya sama ya, yaitu integer. Makanya di sini integer. Kemudian numbers. Nah, numbers ini adalah nama variabelnya. Dan ketika kita mau akses, ini ya tinggal panggil indeks ya. Nah, indeksnya itu kan dimulai dari 0 ya. Makanya ini 0, 1, 2, dan seterusnya. Mungkin kita run biar lihat outputnya dulu. Oh, butuh ini ya. Tipe apa namanya? Tipe C++ yang 11 ya. Coba kita lihat di postcourses, kayaknya saya punya ini deh. Script untuk memanggil yang 11. Nah, ini ya. Copy aja. Ini postcoursesnya banyak ya. Nanti kalian bisa lihat video-video sebelumnya. Nah, jadi membutuhkan C++ versi 11. Oke, kita compile ulang, kemudian kita run. Nah, ini udah muncul ya outputnya. Nah, jadi ketika kita mengakses number ke 0, ya, berarti dia adalah 10, ini first element. Kalau misalkan kita mau akses ke yang terakhir, kalau kalian lihat visualnya kayak gini ya, kalian bisa sih 0, 1, 2, 3, 4, jadi numbers 4 gitu ya. Tapi kalau kita misalkan nggak melihat vektornya kayak gini secara kasat mata di apa namanya di VS Code atau di text editor yang lain, maka kalian bisa ambil yang paling belakang yaitu dot back gitu ya. Makanya ini nilainya 50. Kalau mau mengganti elemen ya kita definisikan aja kayak di array ke-1 misalkan elemen ke-1 jadi nilainya 20 jadi 25. Ini sama cara menggantinya dengan yang array biasa maupun yang string ya. Nah, kalau misalkan kita itu mau menambahkan ya atau mengurangi nilai pada dynamic array-nya atau si vektor ini, misalkan kita menambahkan angka di belakangnya 50, angkanya 60 gitu ya, kemudian 70, itu kita bisa dengan cara pushback gitu ya. Nah, kemudian untuk ngecek ukurannya berapa array kita bisa number dot size kayak gitu ya. Yang tadinya mungkin 5 sekarang menjadi 7 kan. Nah, coba kita lihat hasilnya. Jadi setelah di pushback hasilnya 7, tapi setelah di pop up atau di pop back ya, nah ini nilainya jadi 6. Kenapa? Karena yang pop back ini akan menghilangkan yang terakhir yaitu yang 70 tadi. Jadinya ukurannya jadi 6 lagi. Oke, kemudian untuk looping kita bisa menggunakan ini ya, size t, kemudian ini ya, size t ini dimulai dari indeksnya yaitu 0, kemudian sampai yang terakhir itu kan numbers dot size ya, jadi ukurannya kayak length gitu ya, panjangnya. Kemudian kita increment agar bisa looping untuk semua elemennya dan pasang aja sih indeksnya sebagai ini ya di dalam kurung kotak ya untuk bisa dipanggil oleh si numbers ini, di looping di numbers ini. Atau kalian juga bisa menggunakan range base. Nah, contohnya gini. Kalian kan punya value ya untuk setiap numbers ya. Value itu ya ini. 10, 20, 30, 40, 50 dan 60 tadi yang baru kita inputkan. Yang ini karena 70-nya udah hilang. Jadi kalian bisa for integer value, dan dimana value itu adalah elemen dari si numbers ya. Kemudian si out value. Nah, ini berarti tanpa mendefinisikan startnya dan endnya. Karena di dalam array itu kan kita bisa menyebutkan atau accessing ya, looping dengan index atau accessing langsung nilai value-nya gitu. Nah, jadi kalian punya dua pilihan untuk accessing array atau vektor ini. Kemudian untuk vector size ini sudah kita contohkan sebelumnya yaitu numbers.size. Nah, ini untuk mengukur seberapa panjang ya punya kita array-nya atau vektornya.
Untuk capacity sendiri itu lebih ke memorinya ya. Coba kita lihat. Nah ini vector size itu 6 dan capacity-nya itu memori yang dipakai itu 10. Nah kemudian kalau mau hapus semua elemennya dalam vektor tersebut kita bisa numbers.clear. Nah kalau kita lihat number.size lagi jadi 0 ya, karena udah di clear. Kemudian untuk yang di sini kita bisa membuat looping untuk menginputkan ke dalam dynamic array. Jadi tinggal seperti tadi ya, mulainya dari 0, jadi selama kurang dari 3, berarti kan 0, 1, 2 gitu ya. Nah kita bisa menginputkan fruit, di mana fruit ini diinisialisasi sebagai string, dan nanti kita akan dapatkan prompt kayak gini, fruit keberapa gitu. Kemudian kita bisa say in agar kita bisa inputkan usernya, dan nanti user itu yang sudah diinputkan nilainya akan di push back atau disimpan dalam si vektor tersebut. Coba kita pilih 8 ya. Oh ini fruit harusnya bukan buah 8 ya, harusnya buah banana gitu ya. Satu lagi ya, karena sampai kurang dari 3, karena indeksnya dimulai dari 0 maka 0, 1, 2, jadi akan butuh 3 buah. Misalkan mango. Nah berarti you enter 8 banana mango, harusnya bukan 8 ini ya, harusnya ini fruit satu itu ya, misalkan buah naga atau apa gitu. Oke, nah ini cuma nge out ya, jadi mengembalikan apa aja sih yang udah kita enter dengan cara looping tadi ya. Nah di sini apa namanya, kita lihat fruits ya, fruit tadi yang sudah kita masukkan, ini vektor yang baru kita buat, kemudian kita return ya, atau bukan return, out ya, tampilkan si f nya. F itu adalah elemen-elemen dari si fruit tadi itu sendiri. Oke, mungkin cukup sekian untuk vektor. Jadi sebenarnya ini sudah kita singgung sedikit ya. Ini seperti array, tapi bukan static array, tapi dia adalah dynamic array.